Oke, silakan Bu Sri Yunimarningsi. Ini untuk praktek micro teaching ya hari ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bunda. Oke, sehat semua ya. Oke, hari ini melanjutkan praktek micro teaching. Jadi Ibu Sri Yunimar yang Ningsih yang pertama, yang kedua Ibu Wardani Mansur, dan yang ketiga adalah Pak Poniman. Oke, mohon kerjasamanya untuk berinteraksi ya nanti ya. Bu Yelni juga bantu untuk interaksi untuk Bu Yunimar ya. Sudah tektok kan kah? Oke ya. Bu Yelni. Oke, oke, oke. Oke, silakan Bu Yunimar untuk share screen. Screen nggak ngerti. Maaf, apakah sudah terlihat Bunda? Belum slideshow. Terlihat tapi slideshow-nya belum. Oke, belum. Baik, kita mulai Bunda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia kembali bisa bertemu dengan ibu-ibu guru PAUD se-Kabupaten Dharmasraya. Sepertinya beberapa di antara ibu-ibu saya sudah mengenali, kita bertemu di pelatihan sebelumnya ya. Namun beberapa yang lain sepertinya masih baru sehingga kita perlu saling memperkenalkan diri. Baik Ibu, selamat bergabung pada pelatihan ini ya dengan unit kompetensi merancang rencana pembelajaran. Ini profil ya, seperti yang teman-teman guru PAUD lihat. Ini nama saya adalah Sri Yunimarningsi. Pada saat ini merupakan pengelola PAUD PKBM Arabani. Alhamdulillah ada 9 kelompok bermain dan 3 untuk taman kanak-kanak yang ada bernaung di bawah PKBM Arabani. Selain itu, saya merupakan asesor PAUD Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2016 hingga saat ini. Juga merupakan tim kurikulum PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian pendidikan formal S1 PG PAUD UNP tahun 2010. Dan saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 PAUD, insya Allah sedang penyusunan tesis yang juga berhubungan langsung dengan topik pelatihan kita hari ini, yaitu merancang rencana pembelajaran. Di sini ada email, saya bisa teman-teman guru PAUD lihat, mungkin teman-teman mau berinteraksi setelah pelatihan ini, silakan. Ini ada nomor email, nomor WA dan email. Baik, sahabat-sahabat guru PAUD, adapun elemen kompetensi kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian rancangan pembelajaran PAUD. Tujuan pelatihan kita adalah bagaimana pertama memahami desain pembelajaran PAUD yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Nah, nantinya teman-teman juga diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip penyusunan rancangan pembelajaran PAUD. Di sini kita paparkan dulu tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu menyiapkan fasilitas dan media pembelajaran seperti yang bisa kita nikmati bersama. Kemudian menyiapkan daftar hadir seperti tadi teman-teman sudah isi semua, alhamdulillah ya semuanya hadir. Kemudian menyampaikan aturan dan prosedur pelatihan seperti yang tadi sudah disampaikan panitia, bahwa teman-teman harus berkomitmen mengikuti kegiatan pelatihan ini dari awal hingga akhir, kemudian berkomitmen
menyelesaikan tugas dari semua tugas yang diberikan, kemudian juga aktif selama kegiatan pelatihan. Kemudian melaksanakan pelatihan atau pemaparan yang seperti sedang berlangsung ini ya, tentunya juga memonitor dan melakukan evaluasi. Di sini perlu kita sampaikan bahwa media pendukung dalam proses pelatihan ini adanya proyektor seperti yang sudah ada di hadapan kita semua, sound system yang sudah kita gunakan, kemudian laptop juga teman-teman sudah maupun saya sebagai instruktur sudah ada ya. Kemudian kertas kerja, modul pelatihan, panduan rencana pembelajaran, kurikulum, semua itu sudah kita berikan kepada teman-teman peserta pelatihan. Kemudian ini metode pelatihan kita hari ini yaitu ada 4. Pertama teamwork discussion, nanti di mana teman-teman akan kita bagi kelompok nanti berdiskusi tentang kerja yang kita berikan. Kemudian ada presentation, ada worksheet dan peer teaching. Baik teman-teman, latar belakang kenapa kita mengadakan pelatihan ini pertama tentunya dilihat dari fenomena bahwa pembelajaran PAUD mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni serta kebutuhan anak itu sendiri. Untuk itu, pendidik atau guru PAUD perlu memiliki kemampuan adaptif sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik bagi anak dalam rangka memaksimalkan kemampuan dan potensi anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung adanya kemampuan merancang pembelajaran yang bermutu. Nah, teman-teman peserta, mengapa guru PAUD perlu merancang rencana pembelajaran? Ayo. Iya, betul Ibu Nisa ya. Ya salah satunya agar guru bisa menyiapkan media yang akan dilaksanakan bersama anak. Baik, ini yang lengkapnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ya, pembelajaran yang baik dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dirancang mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran, keluasan materi, pengalaman, dan kemudian alat sumber belajar, modul pembelajaran, dan cara penilaian. Kemudian kualitas pembelajaran tentunya dapat diukur dan ditentukan sejauh mana kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku anak ke arah yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang telah kita tetapkan. Oleh karena itu, guru PAUD diharapkan mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, disinilah perlunya kenapa guru PAUD perlu merancang rencana pembelajaran yang bermutu. Nah, kita bisa mengutip ini beberapa teori para ahli ya teman-teman ya di sini bisa terlihat. Pertama yaitu Jejen tahun 92. Dia mengatakan bahwa desain rencana rancangan pembelajaran ini merupakan usaha dalam membantu proses belajar. Kemudian Dick and Carey juga menyatakan bahwa ini mencakup seluruh proses yang dilaksanakan, mulai dari analisis kebutuhan anak, merancang pengembangan dan implementasi, termasuk evaluasi. Kemudian Rejulat juga menyatakan bahwa rencana pembelajaran itu merupakan kisi-kisi dari penerapan teori belajar. Kemudian Rothwell dan Kazanas juga menyatakan bahwa desain atau rancangan rencana pembelajaran itu terkait dengan peningkatan mutu. Sehingga ini ya para pakar ini telah melakukan penelitian. Nah, di sini menjelaskan bahwa rencana pembelajaran itu perlu kita rancang sebaik mungkin. Nah, kapan kita melaksanakannya? Tentunya rencana pelaksana pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, ini ya teman-teman ya, seperti yang disampaikan Ibu Nina tadi, bahwa salah satu tujuan kita membuat rencana pembelajaran
agar guru dapat menyiapkan alat dan bahan main yang akan dilakukan bersama anak. Selain itu, rencana pembelajaran akan mendukung pencapaian tujuan dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Ini juga akan mengarahkan guru untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan yang dimiliki oleh anak. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan nih teman-teman ya, guru PAUD dalam merancang rencana pembelajaran. Di sini ada pertama, kita perlu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, anak ini masing-masing anak merupakan individu yang unik, sehingga kita perlu memperhatikan perkembangan anak secara individu. Kemudian kita harus berorientasi kepada kebutuhan anak. Selanjutnya kita perlu memikirkan bagaimana merancang kegiatan bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Di sini anak-anak usia dini tentunya dalam proses rancangan pembelajaran yang kita buat tentu yang menyenangkan bagi anak. Selain juga mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Selanjutnya, kita juga merencanakan rencana pembelajaran yang menstimulus secara terpadu, memberikan stimulasi terpadu kepada anak. Semua aspek perkembangan anak, jadi kita stimulus secara terpadu. Teman-teman, apa-apa saja ya kira-kira aspek perkembangan anak yang perlu kita kembangkan? Iya, Ibu Nina lagi ya. Iya, ada aspek kognitif, baik. Iya, Pak Hengki ya, ada aspek moral dan nilai-nilai agama. Iya, semuanya betul teman-teman ya. Jadi ada aspek kognitif, moral dan nilai agama, bahasa, seni. Kemudian semua itu perlu kita stimulasi secara terpadu. Jadi tidak PAUD ini tidak berbeda dengan pendidikan lanjutan seperti SD, SMP dan SLTA. Tidak memiliki mata pelajaran sendiri-sendiri ya. Jadi sebagaimana itu yang perlu kita rancang. Bagaimana kita memberikan menstimulus semua aspek 6 aspek perkembangan itu kita lakukan dalam satu kegiatan. Nah, kemudian tentunya didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kemudian kita menggunakan pembelajaran tematik. Jadi ada tema-tema yang kita kembangkan di dalam pembelajaran. Nah, itu yang perlu kita rancangkan dengan baik. Tentunya tema-tema yang dekat dengan anak, yang disukai oleh anak. Kemudian menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Dan yang terakhir perlu kita perhatikan dalam merancang rencana pembelajaran yang bermutu adalah pemanfaatan teknologi dan informasi. Nah, begitu teman-teman ya. Sejauh ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya tentang apa yang telah saya paparkan. Baik. Oh iya, terima kasih ya Bu Yelni sudah bertanya ya. Pertanyaannya kita ulang. Apakah rancangan pembelajaran untuk anak 2-4 tahun sama dengan bisa digunakan oleh anak 4-6 tahun. Nah, bagaimana ini teman-teman? Baik, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan? Iya, tidak. Gimana, apa alasannya Bu Lita? Oke, betul ya. Jadi tentu saja karena anak 2-4 tahun, kemudian anak berusia 4-6 tahun memiliki capaian perkembangan yang berbeda, sehingga kita perlu membuat rencana atau rancangan kegiatan pembelajarannya itu juga berbeda. Karena aspek capaian dari pengembangannya yang tidak sama, sehingga kita perlu membuat sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Teman peserta?
Oke, cukup ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, sepertinya untuk sesi ini kita cukupkan dulu teman-teman ya. Insya Allah besok hari kita akan bertemu lagi pada topik yang berbeda. Terima kasih teman-teman guru PAUD. Semoga sukses selalu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, sudah selesai. Mohon koreksinya Bunda, masukan dari semua. Silakan selanjutnya aja ya Bu. Ya sip. Silakan yang ingin selanjutnya. Ibu Wardani di-unmute dulu, Bu. Oke. Belum, masih di-mute. Udah deh. Belum kedengaran, Bu? Gimana ya? Udah, Bu. Lanjut, Bu. Tapi kameranya jangan ditutup. Gimana caranya? Udah ya, Bu? Bu, yang ada gambar kameranya itu, Ibu klik sekali lagi biar kelihatan. Gimana ya, Bu? Nggak bisa saya, Bu. Umi buka dulu PPT Umi. Coba Umi buka PPT-nya dulu. Iya, Bu Neng. Buka PPT-nya sudah. Sudah? Oke, mungkin Umi masuk ke Zoom, bisa masuk ke Zoom. Silakan Umi masuk. Masuk lagi ke Zoom? Iya, masuk lagi Umi ke Zoom ya. Ya, bentar ya. Buka PPT dulu, masuk ke Zoom ya, Bu? Iya, berarti PPT Umi tadi dalam kondisi terbuka ya Umi? Iya, benar. Oke, sip. Sekarang Umi masuk ke Zoom. Ya. Oke. Di bagian bawah, Umi nampak ya, ada share screen. Coba Umi tekan itu, pilih share screen. Bagian bawah. Iya, tunggu bentar, Bu Neng. Oke. Loading. Bu Yelni. Iya, Bu Ning. Kok nggak muncul, nggak nampak nih Bu Yelni di mana. Iya. Bu Yelni pakai HP sekarang jadi layarnya jadi sempit. Oh, begitu. Lampu masih mati. Keren di kota ya, kalau lampu mati masih oke. Gimana Umi? Bisa Umi? Umi. Oke, ada yang salah ini. Oke, kalau udah masuk Zoom Umi, sudah? Sudah. Oke, silakan pilih share screen yang bagian bawah ya Umi. Sudah. Oke. Ya. Umi, ya oke. Di sana nanti Umi pilih. Umi pilih PPT Umi tadi, klik PPT Umi. Muncul tadi ya, klik PPT Umi.
Ya, Oke, nah sudah. sudah, tapi di sini Umi belum keluar, belum, tunggu dulu ya Umi. Kayaknya belum terlihat sama kita ini. Gimana Bu Yelni? Nampak Bu Yelni? Kayaknya belum ya? PPT-nya belum muncul, Bu. Iya, PPT-nya belum muncul Umi. Sudah Umi pilih tadi PPT-nya ya? Sudah, nih. Oke, Setelah dipilih, coba diklik share. iya, oh ya, klik share. Sip. Oh, diklik share. Mana share-nya di sini? Ya, diklik share. Di atas biasanya Umi. Di atas. Yes. Kok nampak di HP Umi? Atau coba deh 2 kali klik, double klik yang PPT Umi. Oh gitu. Masih belum terlihat ya. Soalnya belum pernah nyoba. Umi nggak ada orang di rumah biar ada yang bantu? Enggak ada. Anak-anak pada enggak bisa. Gimana ya? Ya. Terlalu sulit Umi. Coba ulang lagi ya Umi instruksinya ya. Coba. Umi. Iya. PPT Umi tadi sudah terbuka ya. Udah. Udah. Kemudian Umi tadi udah masuk ke Zoom. Kemudian Umi tekan, pilih di situ share screen. Iya. Nah, kan ada tampilan itu file-file Umi yang terbuka. Ada? Apa yang udah tuh Umi. Gimana? Bisa tahu Umi gimana? Ya, muncul nggak di tampilan Umi ada nggak? Ya, ini sudah muncul. Coba Ibu klik untuk PPT-nya. Nah, klik oke. di PPT. Nah, udah berhasil Umi. Ini ya, Bu. Sudah ya? Sudah, ini siap, ya. sip Umi. Ini bisa dimulai ya, Bun? Iya, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita Allah. Karena pada kesempatan ini saya akan menampilkan apa yang saya pilih dalam pelatihan ini, akan mempresentasikan pelatihan yang saya pilih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Wardani Mansur. Ini saya adalah Kepala RA Asalam 03 Darmasraya. Kemudian saya juga seorang pengelola PKBM sama dengan Bu Neng tadi. Dan kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Guru Raudatul Atfal Kabupaten Darmasraya. Dan sejak tahun 2016 saya menjadi asesor Ban PAUD PNF Sumatera Barat. Kemudian, maaf, bisa di slideshow PPT-nya? Di gimana, Bu? Di slideshow. Klik atas, paling atas. Iya sudah, yang warna merah. Di atas, bukan di situ, Bu. Slideshow ya, Bun?
Sini mah. Ini mana slideshow ini? Nggak tahu. Slideshow ini sini. Apa belum, Bu? From beginning sekarang. Yang paling ujung, Bu. Yang paling ujung. Yang kiri. Ya, from beginning. Habis slideshow, ini slideshow dulu, udah Iya, ya? Udah. Oke, sekarang from beginning. From beginning apa from beginning nih, baru dari awal ya? Oh, dari awal. Klik from, ya dari from beginning. From beginning. Ya. Iya. From beginning, From ya. beginning. Ya, oke. Udah bisa, Bu. Ya, silakan dilanjut, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian pendidikan terakhir saya Magister Pendidikan Anak Usia Dini Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ya, Bun? Halo? Lanjut, Umi. Lanjut, Bu. Baik, di sini untuk pelatihan kali ini saya mengambil tentang evaluasi pembelajaran di PAUD. Nah, elemen kompetensi yang pertama menjelaskan batasan pengertian penilaian. Yang kedua menjelaskan manfaat penilaian. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip penilaian, menguraikan tahapan melaksanakan penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya menjelaskan teknik pencatatan pertumbuhan dan perkembangan anak secara sederhana. Menjelaskan cara mendokumentasikan data pertumbuhan dan perkembangan anak dengan portofolio. Dan terakhir menjelaskan cara menyampaikan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak kepada orang tua. Adapun tahapan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan, yang pertama menyiapkan fasilitas dan media pembelajaran yang sudah disiapkan. Kemudian menyiapkan daftar hadir dan meminta peserta mengisi absensinya. Menyampaikan aturan atau prosedur pelatihan yang dilaksanakan, kemudian melaksanakan pelatihan atau pemaparan seperti saat sekarang ini, dan memonitor serta melakukan evaluasi. Untuk pelatihan kita menggunakan media dan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini media pendukung proses pelatihan seperti sekarang, jaringan internet atau LCD, sound system, laptop, ya, kertas kerja, video proses pembelajaran, spidol modul pelatihan. Kemudian media pembelajaran yang diperlukan untuk working group atau peer teaching nanti. Berupa dokumen kurikulum Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Kemudian alat permainan edukatif, bahan-bahan dan alat main yang mendukung untuk per-teaching. Nah, seperti nanti panduan-panduan penilaian seperti itu. Nah, penilaian. Penilaian, proses dan hasil belajar anak usia dini merupakan proses pengumpulan dan mengkaji informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama tertentu. Kemudian lingkup penilaian, semua aspek perkembangan yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh tentang tumbuh kembang yang telah
dicapai peserta didik selama waktu tertentu. Nah, seperti biasa kita mempunyai penilaian itu ada penilaian harian kalau dulu ya, penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian semester, dan terakhir adalah penilaian tahunan. Jadi rangkap semua penilaian yang telah kita lakukan. Untuk melakukan penilaian, nah kita mengumpulkan informasi melalui observasi. Observasi kita hanya mengamati, mencatat apapun yang dilakukan oleh anak didik kita. Kemudian kita juga melakukan interview orang tua atau anggota keluarga serta guru-gurunya. Kalau kita di sentra, kita gurunya rolling, anak-anak kita rolling, maka kita bisa menanyakan untuk mengumpulkan penilaian nanti kepada guru-guru sentra mereka tersebut. Kemudian juga kita mendokumentasikan melalui video atau foto, catatan harian, serta rekaman suara dan lain-lain. Nah, ini penting sebagai guru kita menilai memang dengan yang sebenarnya. Setelah kita observasi, kita catat, kemudian kita akan menganalisa menggunakan teori-teori tertentu untuk menentukan rekaman atau data-data sehingga berkaitan dengan teori. Akan teori-teori untuk menentukan rekaman atau data-data tersebut yang berkaitan dengan teori yang kita gunakan. Nah, menerapkan penilaian itu kita memang harus menggunakan bukti-bukti dari analisa yang telah kita dapatkan untuk menginformasikan dan juga akan memperbaikan pembelajaran nantinya. Mengapa penilaian dilakukan? Nah, inilah yang kita ya sebagai guru PAUD, bukan hanya guru PAUD, tapi juga guru-guru semuanya, mengapa penilaian itu? Nah, yang pertama sekali, mengetahui tumbuh kembang anak selama mengikuti program pembelajaran pada lembaga pendidikan kita. Yang kedua, umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, maaf Ibu Wardani, share screen-nya terhenti, Bu. Apa terhenti, Bu? Iya, nggak keluar. Coba di share screen ulang. Berarti ngulang lagi ya, Bu? Seperti tadi ulangnya, cuman Ibu lanjutkan saja. Ini malah udah penuh nih. Ibu stop dulu, keluar dulu Bu, nanti masuk lagi. Umi keluar Oh, dulu, gitu ya? ntar masuk lagi. Iya. Nah. Keluar dari Zoom dulu. Tidak, bukan dari Zoom. Keluar dari share screen-nya dulu. Keluar dari share screen, terus masuk lagi. Oh gitu, keluar dari screen masuk lagi, kemudian di from engineering lagi. Iya, benar. Kita lanjut. Apa seperti ini, Bu? Udah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Mi. Kok bisa terputus ya? Ya Allah. Nah, apa ini kita dari awal, kemudian from engineering lagi. Slideshow-nya dulu, Umi. Slideshow. Sudah slideshow tadi. Share screen-nya sudah. Diklik share screen-nya belum muncul. Belum muncul. Belum muncul ya, Bun?
Belum. Belum? Ulang lagi ya. Nah, ini sudah kita ke PowerPoint di awal, sudah slideshow. Kemudian kita ke from beginning lagi. Iya. Sebelumnya Ibu klik share screen dulu di Zoom. Oh iya. Share. Ya, udah. Lalu di-share, Bu. Gitu. Di share. Masih belum tampil Bu Neng. Ya, belum nampak Umi. Ningsi cuma melihat namanya Umi Wardani aja. Oh gitu ya. Kita ulang lagi dari awal ya. Share screen sudah. Kemudian kita PPT-nya. Slideshow sudah. Masih belum ya Bu? Jadi gimana ini? Masih belum tampil Bu Neng? Masih belum. Coba Umi tenang ya. Kak ulang lagi Umi. Gimana Kak ulang lagi? Ya Mas. Umi share screen lagi, masuk lagi Umi ke Zoom. Ya, pilih share screen lagi. Ya. Udah? Share screen lagi Umi ya. Sudah. Oke, klik lagi PPT Umi tadi. Klik lagi PPT-nya. Ya. Oke, sure. Kemudian slideshow ya. Ya, slideshow. Ya sudah. 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 Tapi kok belum muncul ya Bu? Iya, belum muncul. Jaringan oke ya Mi? Oke lah ya. Yumi aja nampak. Terkendalanya di sini nih. Gaptek. Mungkin Pak Hengki atau Pak Poniman ini bisa membantu. Ya bantulah Pak Bapak. Belum bisa ya Bu? Biasanya kalau sudah Umi ikuti langkah-langkah biasanya keluar, muncul tuh. Materinya dikirim saja Bu ke grup. Nah, boleh. Dikirim aja, dikirim ke WA aja ya Pak. Iya, nanti biar dibukakan kawan-kawan. Iya, buat besok kita nanti uji coba ya Umi, kita simulasi ya. Bisa berdua sama Bu Yelni mungkin. Iya boleh. Untuk saat ini biar dibantu dulu. Bunda, saya mau izin kasar dulu ya. Ya Bapak silakan. Ya. Bagaimana Bu Wardani, sudah bisa? Tunggu bentar ya. Oke.
Bentar ya, Bu. Nggak mau ya. Oh, sebentar ya, Bu. Itu yang mana ya? Nggak bisa tunggu sebentar, dokumen PPT ini. Ini coba. Bu Wardani, posisi di mana, Bu? Udah, itu baru terkirim, Ibu. Oke, baik. Masih baik. muter-muter. Oh, masih muter. Masih muter. Tunggu. Nah, Oh, masih ini terkirim di muter-muter. mana? Di grup? Ibu ngirim di grup? Iya, ke grup. Oh, jangan, Bu. Ibu, ini nanti kan Ibu harus latihan. Jadi Ibu nggak boleh lagi minta tolong siapapun, Bu. Kalau di antar teman atau di luar ini nggak bisa. Ibu minta tolongnya di situ yang nggak kelihatan, Bu. Yang nggak lihat kamera. Kalau di grup nggak bisa. Jadi di sini sesama teman nggak boleh saling bantu. Nanti temannya juga kena. Terus kita juga nggak boleh bantu. Staff atau apapun nggak boleh. Oh, gitu. Jadi Ibu bantu ada asisten yang tidak terlihat, justru tidak boleh terlihat. Anaknya atau siapa gitu, Bu, yang minta bantuan. Nggak boleh dilihat oleh kita kamera gitu. Itu. Jadi kalau di grup juga percuma kan ini latihan memang Ibu biar supaya tahu bisa mengoperasikannya bagaimana gitu, Bu. Gitu. Tadi udah setengah. Ayo, mohon maaf kalau gitu, Bu. Udah setengah terus keluar lagi gitu. Saya coba lagi masuk. Oh, boleh. Iya. Dicoba sampai bisa, Ibu. Saya masuk. Itu Pak Poniman, Saya bisa masuk Pak lagi, Bu. Poniman. Pak Ponimannya izin sholat, Bunda. Saya udah masuk lagi, saya coba lagi, Bun. Iya, baik. Masih belum terlihat deh. Pelan-pelan saja Bu Wardani, nggak apa-apa. Masih belum terlihat, Bu Neng. Masih belum, Umi. Semangat, Umi. Kalau di sini layarnya penuh, tapi masih belum terlihat. Ibu Wardani pakai HP sekarang nyorotnya ke wajah Ibu ya, Bu ya? Atau pakai laptop? Saya pakai dua-duanya ini, Pak. HP juga laptop, iya. Yang HP bisa sorot ke layar laptopnya Ibu nggak? Biar saya tengok seperti apa tampilan pada layar laptopnya. Nanti kena, Pak. Saya takut nih nanti malah ini nggak boleh. Enggak, kalau sekarang kan latihan biar Untuk Ibu sekarang nggak apa-apa Bu latihan. Oh gitu. Ya kalau Ya. besok baru belum nggak bisa. Nah, coba Ibu arahkan yang handphonenya ke layar laptop. Nanti saya bantu pandu sama teman-teman juga kali biar bisa kami lihat seperti apa tampilan di laptopnya. Nah, seperti ini ya, Pak?
Ya, nah yang ini Ibu coba nanti tekan apa? Atas slideshow-nya langsung ditampilkan coba. F5 atau tekan yang yang biar nanti tampil besar ya PowerPoint-nya. Begitu. Ya, coba ini ditampilkan besar. Oke, bagus. Nah, setelah itu Ibu coba cari di keyboard paling bawah yang gambar jendela itu, Ibu. Biasanya di bawah huruf Z tuh ada kotak 4 dia tuh, kotak 4. Iya, ada. Nah, coba tekan itu. Tekan itu satu, Pak. Ya, tekan sekali aja. Ya. Oke, nah coba nanti kan udah muncul gitu dulu ya. Arahkan mouse Ibu ke icon zoom yang di bawah pada taskbar yang di bawah itu. Di bawah layar itu kan ada jejer banyak tuh, Bu, muncul gambar-gambar tuh. Yang ikonnya gambar zoom coba Ibu klik mouse-nya ke situ. Saya ikutnya di sini tadi, Pak, di Opera, Pak. Nah, yang zoom mana tuh, Bu? Yang zoom. Kan ada PowerPoint, ada apa banyak-banyak. Coba Ibu klik yang zoom. Malah zoom-nya nggak ada di sini, Pak. Oh, zoom-nya di mana, Bu? Zoom-nya di handphone ada ya? Zoom-nya di laptop ada, tapi saya kan masuknya di ini tadi di undangan ini. Oh, coba Ibu sekarang buatin juga apa? Kalau gitu Ibunya lewat handphone. Di laptop Zoom-nya, Bu. Iya, coba. Nah, sekarang Ibu buka Zoom dengan di laptop juga, jadi masuk dengan 2 nama mungkin nggak apa-apa dulu ya. Jadi lewat handphone juga masuk, lewat laptop juga masuk. Maaf Bu Wardani, ini kan sudah masuk 2 ya. Di situ ada Zoom sudah masuk tadi, sebenarnya sudah bisa. Yang laptop berarti udah masuk juga ya? Iya, sudah masuk Zoom sebenarnya, Pak. Nah, kayaknya aktif dong, Bu. Itu ada icon Zoom-nya saya lihat warna biru kali ya. Tapi iya. Makanya tadi sebenarnya udah tinggal klik share saja. Iya benar. Yang mana? Nah, sekarang dua-duanya handphone dan laptop nih, Ibu gambarnya nggak muncul. Jadi saya nggak bisa ngelihat. Titipkan video Mimi. Ibu Sri dekatan nggak dengan Bu Wardani lokasinya? Nah itu, iya Bu, itu sudah benar. 1 itu jam. share screen. Tuh ya. Nah itu benar tuh muncul. Nah, iya, ya. Udah share. Udah share itu, Bu? Belum, klik lagi tuh, Bu. Klik lagi cancel-nya. Iya, klik share lagi tuh. Iya. Ini. Tapi Ibu ini belum mengaktifkan ininya, PowerPoint-nya belum di slideshow dia. Nggak nampak di situ ada slideshow PowerPoint. Nah ya, masa lagi ke Zoom-nya, Bu? Tekan yang kotak-kotak tadi itu, yang Windows di bawah itu, di bawah huruf Z. Nah, tekan icon window Zoom-nya. Si macamnya di Opera tadi ya, Pak? Coba tadi masuk ke Zoom-nya, Ibu. Jangan dari situ, Bu, milihnya, Bu. Yang dari bawah. Coba Ibu mouse-nya arahkan ke bawah layar laptop. Yang deretan bawah, Bu. Yang deretan bawah, ya, tuh ada Zoom. Nggak ada yang Zoom di sini. Itu ada, Bu, tadi. Harusnya warna biru itu. Nah, itu apa tuh, Bu? Itu PowerPoint ya? Coba ke kanan lagi, Bu. Ini Word. Word. WA. Nggak ada Zoom, Bu, ya? Telegram. Ya, itu Zoom. Itu Zoom kayaknya, enggak? Itu Zoom kali ya. Coba klik itu, Bu. Saya punya di sini tadi. Iya, itu benar, Bu. Coba Ibu dekatkan lagi dengan layarnya. Majukan lagi handphonenya, Bu. Sorot ke depan, ya. Nah, sekarang coba pilih share screen, Bu, di situ. Itu kan ada foto saya atau apa. Coba di bawahnya pilih yang share screen. Iya, share screen ini, Pak. Ya, klik, betul. Oke. Klik lagi. Yang klik sekali lagi. Gambarnya lagi, klik gambarnya dulu. Ya, terus lalu share. Yang biru. Share. Nah, gitu ya, Bu. Nah, ya. Tapi di sini PowerPoint-nya. Oh, ini Ibu share screen. Coba cari yang PowerPoint Ibu, Bu, filenya. Jangan keluar dari share screen ya, Bu. Ini ya, klik. Oke, pilih yang gede. Oke, Umi, sudah atau kalau ini yang gede. Ya, ini nggak apa-apa juga, Bu. Coba tapi slideshow langsung di sini. Ya, from beginning. Oke, mantap. Nah, nanti step seperti itu Bu Wardani ya, diingat biar nanti besok aman. Jadi semuanya tadi kata Bu Ardis dibuka dulu semuanya biar jadi gampang milih-milihnya nanti. Ya, Bu Wardani silakan dilanjut. Iya, Bu. Nah. Ya Allah. Nah.
Sini. Baik, mohon maaf Bapak Ibu semua, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sempat terjadi tentang penilaian pembelajaran pada anak usia dini. Kita sudah sampai pada tahap mengobservasi. Nah, tadi mengapa penilaian itu dilakukan? Karena penilaian itu sangat penting untuk mengetahui sampai di mana capaian perkembangan dan pertumbuhan anak didik di lembaga kita. Dan juga itu adalah sebagai feedback, umpan balik bagi kita sebagai pendidik untuk menilai diri sendiri sejauh mana penyampaian materi atau permainan dan pembelajaran yang kita berikan pada anak didik kita. Kemudian, ciri-ciri penilaian yang baik, yang pertama, mengandung pemahaman yang penting tentang perkembangan anak. Yang kedua, terhubungkan dengan kurikulum. Karena kita melakukan penilaian ini sesuai dengan kurikulum 2013 PAUD yang kita adopsi dan kita laksanakan di lembaga pendidikan kita. Yang ketiga, sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diukur. Keempat, menghargai keberagaman dari kemampuan anak. Karena kita tahu anak itu untuk di PAUD, kita dari kelompok bermain, itu kita mulai dari usia 2 tahun, itu kita kelompokkan menurut jenjang umurnya. Nah, tentu tidak akan sama perkembangan dan pertumbuhan anak usia 2, 3, 4, dan 5 tahun. Maka di situ perlu kita kita kotomikan, kita bagi-bagi, karena di aturan penilaian kita juga ada jenjang per kelompok umur. Kemudian tidak menghabiskan waktu. Nah, ini yang penting, tidak menghabiskan waktu. Penilaian ini bisa kita lakukan saat melaksanakan permainan atau pembelajaran di lembaga. Tidak akan menghabiskan waktu karena ini selalu sehari-hari kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian keterkaitan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator. Nah, penilaian itu saling berkaitan semuanya. Karena kita tidak bisa menilai hanya satu saja. Penilaian itu adalah secara menyeluruh. Keenam aspek perkembangan anak kita lakukan penilaiannya. Sikap spiritualnya, keberagamaannya, kemudian sikap sosialnya, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya di lembaga, dengan guru atau dengan orang tuanya. Kemudian pengetahuan atau kognitifnya. Nah, kita sudah lihat juga karena kita sudah punya standar tingkat pencapaian perkembangan anak, jadi kita bisa melihat ke situ. Kemudian keterampilan. Keterampilan anak umur 3 tahun dengan anak 4 tahun akan berbeda. Jika mereka mendapatkan rangsangan stimulasi yang benar. Karena kita lihat juga ada anak yang umur 3 tahun tetapi tingkat pencapaian perkembangannya sama dengan anak umur 4 tahun. Nah, sebagai penilai, sebagai guru, kita harus menilai secara objektif. Ya. Iya, Bu. PPT-nya keluar lagi, Bu. Nggak muncul lagi. Oh, gitu. Ya, coba mungkin tadi kayaknya kepencet stop screen tadi. Kita ulang lagi ya, Bu.
Iya. Boleh diulang lagi. Udah muncul belum, Bu? Belum muncul, Bu. Seperti tadi caranya. Masih sama. Pakai tombol Windows lagi ya. Iya. Neng, gimana nih? Coba Ibu Hilangkan tadi Umi. coba Bu yang kameranya lihat ke ini lagi, ke monitor lagi, mungkin bisa. Ibu klik yang di bawah Z tadi. Iya. Iya. Kita masuk ke sini lagi ya, Bu. Ya, zoom lagi. Terus Ibu klik lagi yang itunya. Yang di kotak share-nya. Ya, share screen. Iya. Lalu klik kotak share yang tadi. Di dalam kotak share itu. Bukan Bu yang di dalam Zoom. Itu sudah benar. Iya kan sudah. Ya, Ibu. Ini kami harus share screen ya, Bu. Ya. Ibu klik yang di dalam itu. Sudah. Klik yang di atas ya, Bu. Tadi udah benar, Bu, benar. Nah, itu di dalam tampilan. Di Zoom, balik lagi ke Zoom, Bu. Itu ya, klik tampilannya tadi, Bu. Ya, itu udah benar, lalu share. Nah, sudah terlihat, Bu. Balik ke PPT ya. Sudah, Bu? Sudah, Ibu bisa klik PPT-nya. Itu kita lanjut ya, Bu? Nah. Iya, lanjutkan saja. Jangan lupa di slideshow ya, Bu. Iya, silakan, Bu. Jangan sampai diklik stop sharing lagi, Bu. Nanti keluar lagi. Iya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Penilaian dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan pendekatan otentik. Nah, seperti tadi. Berarti kita melakukannya secara menyeluruh. Kemudian, penilaian otentik berhubungan dengan kondisi nyata dan dalam konteks yang bermakna. Penilaian otentik dilakukan pada saat anak terlibat dalam kegiatan bermain atau tugas secara mandiri atau bersama anak lainnya atau bermain dalam kelompok. Sebagai seorang pendidik melakukan penilaian, kita memang harus punya buku kecil catatan
sebagai buku bantu sebelum nanti kita masukkan ke dalam buku penilaian yang sebenarnya. Kemudian aspek yang penilaian yang kita lakukan oleh pendidik mencakup semua program pengembangan yang ada pada kompetensi dasar yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak kita. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, sikap religiusnya, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Kemudian, untuk melakukan penilaian itu kita punya beberapa tahapan. Yang pertama kita lakukan observasi, kita hanya melihat saja. Kemudian setelah kita lihat, maka kita akan melakukan pencatatan, baik berupa catatan harian, catatan anekdot, atau catatan hasil karya yang telah dihasilkan oleh anak kita. Kemudian pengolahan hasil belajar ini dengan data, checklist, dan analisis. Kemudian pengarsipan. Pengarsipan ini berupa portofolio. Semua lembar kegiatan atau hasil karya anak kita jadikan satu. Tahap observasi, pengumpulan data, informasi melalui pengamatan langsung yang kita lakukan pada saat anak terlibat main. Kemudian tahap yang kedua pencatatan atau catatan anekdot, nanti ada catatan harian dan lain sebagainya. Tahap ketiga pengolahan hasil belajar yang telah dilaksanakan oleh anak-anak didik kita dan kita telah melakukan pencatatannya. Kemudian tahap yang keempat pengarsipan. Nah, ini dengan membuat portofolio semua hasil karya anak kita kumpulkan dalam suatu map atau juga dalam suatu tas, itu terserah kepada kita di lembaga, itu pakai nama anak masing-masing. Kemudian kita punya rambu-rambu pengarsipan. Nah, ini yang sangat penting. Kita tuliskan waktunya, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian tuliskan deskripsi singkat tentang karya anak pada hasil karya atau juga pada kertas yang lain. Pilihlah hasil karya anak untuk dijadikan portofolio. Itu akan melihat keterwakilan tahapan perkembangannya. Dan kita libatkan anak untuk memilih hasil karya yang disukainya untuk dimasukkan ke portofolio. Nah, kita libatkan anak, artinya anak akan merasa senang karena kita libatkan langsung dengan hasil karyanya dan dia akan merasa dihargai dan juga bangga. Kemudian hasil karya anak tersebut kita kumpulkan secara periodik seperti 1 bulan sekali untuk kita pilih setiap jenis karya anak tersebut dan kita kumpulkan pada portofolio. Tahap yang kelima adalah pelaporan. Nah, pelaporan ini kita sampaikan kepada orang tua adalah laporan kita bahwasanya kita sudah melakukan penilaian dan ini merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian pendidik guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini adalah bagian dari proses penilaian yang kita lakukan pada anak di lembaga pendidikan kita. Ada catatannya, ada analisa tentang perkembangan kompetensi dasar, kemudian hasil dari observasi, checklist, laporan perkembangan anak berupa narasi dengan rapor ya, Ibu. Nah,
Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Baik, izin bertanya, Bu. Iya. Saya ingin baik, nama saya Sri Yunimar Ningsi. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan kita melakukan perekapan penilaian tadi, Bu? Apakah setiap minggu, setiap bulan, atau seperti apa yang bagusnya itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oh ya, terima kasih Bu Neng. Baik, di sini untuk melakukan penilaian kita memang ada waktu-waktunya. Karena penilaian perkembangan anak itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, dan ada yang semester. Nah, tahap perkembangan anak yang kita nilai adalah perkembangan terakhir. Kita rangkul dari semua penilaian yang telah kita lakukan, karena di situ nanti akan terlihat bagaimana perkembangan anak. Jadi terima kasih ya Bu Neng. Tahap perkembangan penilaian anak kita lakukan dengan 3 tahapan mingguan, 4 tahapan ya. Mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Itu penilaian yang telah kita laksanakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Neng. Bunda Arli sudah ya? Ya Ibu, silakan di stop sharing. Ya sekarang selanjutnya Di stop sharing ya boleh. Siapa yang akan mempresentasikan? Pak Poniman mungkin ya tadi ya? Ya Allah. Semangat Umi. Ya Pak Poniman boleh silakan. Alhamdulillah. Belum bisa gabung. Begitu. Pak Poniman masih di mute. Ini Poniman nih mah. Udah masih di. Pak Poniman masih di mute Pak. Pak Iman, suaranya masih di mute tuh. Speakernya dihidupin. Sudah, Bun? Udah Pak. Ya, alhamdulillah. Pak, silahkan di slideshow. Ya, sebentar ya. Sudah, Bun? Pak, iya Pak, sudah. Ya. Silahkan. Ya.
Saya nama Pak Poniman ya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Saya sebagai pengawas di PAUD RAMI ya. Kalau di Kementerian Agama namanya RA, Bu ya. Nah, itu perkenalan saya. Kemudian saya presensi dulu ya. Yang pertama Bu Wardani hadir ya, Bu ya. Bu Sri Yunimar hadir ya, Bu ya. Hadir, Pak. Bu Yelni hadir ya. Bu Siti Hadir, Pak. Hamidah hadir ya. Bu Rena Masri hadir ya, Bu ya. Semuanya hadir ya. Ini alhamdulillah ya. Nah, Bunda, ini saya ini Bu profil saya enggak punya gambar yang sendiri, Bu. Mohon maaf. Enggak punya gambar yang sendiri. Tadi nyari-nyari masih bingung, ya sudah saya tampilkan bersama istri saya. Mohon maaf ya, Bu ya. Ini ya, saya nggak apa-apa, Pak, motivasi. Oh ya. Ya, saya pengawas RAMI Kabupaten Klaten ya, Jawa Tengah, pendidikan di S1 Fakultas Tarbiyah jurusan PAI tahun 1995 ya. Jadi saya jurusan PAI tapi dulu gurunya adalah guru kelas, Bun. Jadi tidak ada hubungannya dengan PAI. Kemudian pengalaman kerja pertama guru di Madrasah Ibtidaiyah Gunung Kidul, jauh sekali, 1997 2006. Kemudian kepala Mem Macan Mati ya tahun 2006 2011. Kemudian kepala Min Patok Gunung Kidul 2011 2014. Kemudian pengawas RAMI Daerah Istimewa Yogyakarta 2014-2018, kemudian pengawas RAMI Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2018 sampai sekarang. Tempat tanggal lahir saya Klaten 24 April 1972. Ini nah, ibu-ibu yang saya hormati peserta pelatihan ini ya. Jadi pelatihan ini adalah dengan topik ya, pelatihan etika dan karakter ya pendidik PAUD ya, dengan unit kompetensi nomor MK ya, MK DS 006 jadi sesuai dengan SKK ya di Kemendikbud ya. Bapak Ibu, ini ya saya tampilkan gambar ini di binaan saya. Kira-kira pendapat panjenengan bagaimana ini ya? Ini ya. Ini di PAUD kami ini kalau saya pas supervisi ya, kira-kira ini yang satu ini yang guru asli ini Bu, ini guru asli, ini wali murid yang anaknya selalu menangis. Terus ini adalah guru guru seninya. Ya, ini nanti hubungannya dengan karakter dan juga dengan etika. Bagaimana Bapak Ibu dengan gambar itu? Ya. Ya, alhamdulillah ya sudah berkomentar ya. Nah, ini judulnya ini Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ya dari judul ini latar belakangnya adalah bahwa pendidikan merupakan salah satu elemen penting di dalam kehidupan manusia di masa modern. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha memanusiakan manusia. Paulo Freire seperti yang dikutip Yunus melihat pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai ketertinggalan ya, sampai ketertinggalan. Pendidikan sebagai suatu usaha yang disengaja dan sistematis, tidak semata-mata terbatas sekat ruang sekolah formal saja, namun juga non formal dan dimulai sejak usia dini. Semakin tingginya kesadaran orang tua dan pemerhati pendidikan mendorong terbentuknya suatu wadah pendidikan anak usia dini atau PAUD yang bergerak hingga ke masyarakat akar rumput. Di lapangan ternyata pendidikan di PAUD masih belum optimal dalam mengembangkan potensi dari pendidik maupun peserta didik. Kadang juga ada beberapa kasus ya tentang etika dan karakter itu. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ya kali ini ya, tujuan pembelajaran adalah yang pertama nanti adalah
ya peserta dapat menjelaskan pengertian etika secara umum ya sesuai dengan di MK ya. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian karakter ya pendidik PAUD ya. Yang ketiga menerapkan etika pendidik PAUD ya dalam pembelajaran, dan yang keempat ya menerapkan karakter pendidik. Maaf ya, hanya 3 Bun. Jadi ini tadi terburu-buru jadi sampai mengetik 4 ya. Nah, kemudian ya landasan teori ya. Landasan teorinya ya ini kita landasan teori. Jadi etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika ini adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Menurut Franz Magnus Suseno tahun 1993 bahwa etika itu merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, serta kebiasaan-kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. Sedangkan guru menurut Nawawi dalam Yuvita dan Budiarto tahun 2006, guru merupakan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang memiliki tanggung jawab dalam membantu anak-anak didik untuk mencapai kedewasaan masing-masing. Nah sekarang ya, jadi masuk kita ke materi ya. Jadi materi kali ini nanti kita akan bicara yaitu menjelaskan etika secara umum dan etika pendidik PAUD. Kemudian yang kedua menjelaskan pentingnya etika pendidik PAUD dan pembelajaran PAUD. Dan yang ketiga menjelaskan cara mensikapi dan melaksanakan etika dalam pembelajaran PAUD. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pendidik itu sebagai agen pembaruan. Artinya ide-ide pembaruan itu dapat disebarluaskan oleh pendidik, dan lebih jauh lagi pendidik itu adalah sumber dari ide-ide pembaruan. Kemudian yang kedua, pendidik adalah pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat. Maksudnya pendidik itu harus lebih dahulu menjadi orang yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai masyarakat. Apalagi etika ya, etika di masyarakat. Lebih jauh lagi, pendidik diharapkan dapat melanjutkan nilai-nilai tersebut kepada subjek didiknya dan masyarakat pada umumnya. Artinya menjadi suri teladan yang baik, ya, menjadi contoh. Yang ketiga, pendidik sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi peserta didik untuk belajar. Misalnya dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang aktif belajar. Peranan pendidikan menyediakan sumber, bahan, dan media yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Yang keempat, pendidik bertanggung jawab atas tercapainya hasil belajar peserta didik. Yang kelima, pendidik dituntut untuk menjadi contoh dalam pengelolaan proses belajar mengajar, khususnya bagi calon guru yang menjadi peserta didik. Nah, pendidik bertanggung jawab juga secara profesional untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya. Ini berarti bahwa pendidik adalah pribadi yang harus selalu belajar. Pendidik menjunjung tinggi kode etik profesional, ya. Kode etik profesional ya harus dijunjung tinggi, dan itu kode etik selalu dicantumkan di sekolahnya, itu selalu ada ya di situ, dan itu menjadi ya landasan di dalam bertindak. Bahwa guru sebagai jabatan profesional tentunya mempunyai kode etik yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Terkait dengan poin-poin di atas, maka dapat kita bayangkan betapa guru atau pendidik menjadi tokoh yang memiliki peran penting, terutama dalam pendidikan anak usia dini, di mana peran orang dewasa sebagai role model sangat dibutuhkan. Pendidikan anak usia dini perlu penanganan yang khas dibandingkan dengan pendidikan lainnya, karena anak usia dini ya memiliki karakteristik perkembangan dan cara belajar yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih tua, sehingga memerlukan bimbingan yang khas pula. Dan disitulah juga memerlukan ya karakter pendidik yang sabar,
ulet, telaten dan sebagainya ya. Untuk itu seorang pendidik PAUD ya penting untuk memiliki pengetahuan dan kapasitas etika maupun karakter yang positif sehingga dalam melaksanakan tugas para pendidik dapat memberikan contoh positif bagi anak didiknya. Hal ini tentunya akan menghasilkan peserta didik yang potensinya berkembang secara optimal serta beretika dan berkarakter positif yang siap bersosialisasi dengan anggota masyarakat lain dalam interaksinya sehari-hari begitu ya. Nah, ini ya jadi keterangan dari materi ini ya. Untuk itu sebelum kita kita sampaikan karena ini tadi ya ada beberapa yang harus kita lanjutkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kali ini? Ada pertanyaan tentang etika dan karakter ya pendidik PAUD. Aku mau nanya Pak Poniman. Ya, Bu. Selama ini kita tahu kalau pendidik itu orang yang berpendidikan gitu, Iya, Pak. Bu. Iya. Apa pernah ada ditemukan karakter yang bertolak belakang dengan profesi guru, itu maksudnya Pak? Ya. Pernah ditemukan di lapangan gitu. Iya, Bu. Begitu ya, Bu ya? Iya. Bagus banget pertanyaannya, Bu. Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan saya jadi teringat, Bu, ketika tahun 2018, Bu, mau pindah ke Jawa Tengah. Jadi begini, Bu. Kenapa saya angkat ini? Jadi dulu begini, ada seorang pendidik ya, putri ini, pendidik putri. Boleh saya ceritakan ya, Bu ya? Tidak apa-apa ya. Ini kaitannya dengan etika ya. Jadi ada pendidik putri, masih muda, jadi cantik, kan, tapi di rumah tangganya suaminya nggak pernah pulang. Nah, ketika itu kemudian dia itu habis mandi selfie tanpa pakai pakaian, ya, tanpa pakai pakaian. Nah, selfie-nya itu ternyata ya tidak hanya ke suami, ternyata nyasar dulu ke grup pengawas, termasuk saya, Bu. Wah, ini saya jadi Masya Allah ya, jadi saya sampai terpaksa saya buka, ternyata Masya Allah ya, ini loh Bu ya, sampai saya umur 49 tahun ini, sampai 2 bulan tidak bisa melupakan ini. Ini otak saya jadi tercuci. Nah, ini loh, jadi Masya Allah itu sampai sholat berjamaah itu mengimami itu, begitu kita mau konsentrasi pada Allah, justru yang timbul malah gambarnya. Nah, ini kan jadi problematika. Ternyata juga di temuan lapangan itu tidak sedikit ya, tapi tidak mendominasi bahwa memang etika itu dan karakter pendidik itu harus ditegakkan. Bahkan saya juga pernah menjumpai ya anak-anak itu lapor ke saya. Jadi bu gurunya itu ketika di rumah belanja ke rumah ke warung sebelah itu enggak pakai jilbab. Nah, begitu anaknya tahu, ya tahu-tahu dia komentar, loh, bu guru kan tidak pakai jilbab, padahal dia lihat di sekolah itu rapi sekali. Nah, ini jadi temuan ya, artinya jadi benang merah antara idealitas dan realita. Maka itulah yang menjadikan topik ini jadi topik yang menarik untuk dibahas. Bagus sekali. Nah, inilah. Yang lain, Ibu, ada lagi? Saya kira cukup ya, Bu ya. Alhamdulillah ada pertanyaan yang bagus ya. Ini ya. Kalau sudah Ibu yang kami hormati, kalau sudah ada pertanyaan, ini kita lanjut ya. Jadi kita referensinya itu ya. Saya referensi di situ, ambilnya di ini ya. Silakan dibaca Bapak Ibu karena waktunya sudah mepet. Nah, sekarang saya yang bertanya, Ibu ya. Yang pertama, apakah etika itu, ya kan? Ya. Yang bisa jawab? Alhamdulillah, ya. Yang kedua, apakah pentingnya etika bagi pendidik PAUD, ya kan? Ada yang bisa jawab? Ada, alhamdulillah. Yang ketiga, bagaimana etika seorang pendidik? Ada yang bisa jawab?
ada, alhamdulillah ya sudah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ini sudah kita kasih tugas. Nah, Bapak Ibu nanti di rumah nanti ya mengamati bagaimana ya tugasnya adalah mengamati seorang pendidik apakah kalau di rumah itu etikanya dipakai atau tidak nanti dilaporkan ke instruktur ya untuk saya. Nah, tugas besok kita akan membahas ya tentang ya bagaimana karakter itu yang harus dilakukan seorang pendidik PAUD. Tapi kita bahas ya pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu ya inilah Bapak Ibu ya pertemuan kali ini ya jadi kita refleksikan ya bahwa bersama-sama ya sudah selesai kita refleksi bahwa etika seorang pendidik dan karakter sangat-sangat betul-betul ya harus dilakukan sebagai suri teladan yang baik. Oleh karena itu ya terima kasih ya atas antusias seluruh peserta ya, mudah-mudahan ya pembelajaran kita jadi menarik ya atas partisipasi ya. Untuk itu cukup sekian dari saya ya. Ada kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ayo get applause untuk Pak Poniman. Akhirnya enggak ya Pak, udah selesai ya. Bunda, sekarang plong saya. Nggih plong. Nah, walaupun masih banyak kekurangan Bunda. Nah, nggih besok berarti udah tahu kan Pak, udah gemeternya udah melewati jadi besok udah. Iya Bunda. Ini panas loh Bunda ini. Oh, panas. Pak, jadi sudah semua ya ini ya. Ya Bunda. Jadi oke, jadi saya tutup aja dulu ya ini. Ya Bunda. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang praktek micro teaching hari ini. Sampai ketemu besok uji kompetensi. Salam ke Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.